wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah Bu absen dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang hadir pada hari ini? Inah, Bu. Ina. Terus siapa lagi? Kenapa Ina? Yulinda, Bu. Yulinda. Ina kenapa? Sakit katanya. Kalau Yulinda? Ada urusan keluarga. Oke. Setelah kita membahas kemarin tentang wahyu Allah, sekarang kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad. Kita ulas kembali ya yang pelajaran kemarin, bahwa Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul di tempat di gua apa namanya? Gua Hiro. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad setelah menjadi Rasul. Jadi setelah Nabi Muhammad menjadi Rasul, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada kaum Quraisy atau kaum kafir. Nah, oke. Yang pertama, Rasul diutus untuk menyebarkan agama Islam. Kenapa Rasul diutus untuk menyebarkan agama Islam? Karena pada masa dulu kaum musyrikin berada pada zaman kebodohan, pada zaman jahiliyah. Maka dari itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Dalam berdakwah menyampaikan agama Islam, Rasulullah melakukan dengan dua cara dakwah, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Nah, di sini Rasulullah melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Lalu turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Langkah pertama yaitu Nabi Muhammad mengajak orang-orang yang tinggal serumah dengannya atau keluarga terdekatnya dan mengajak sahabat karibnya untuk memeluk Islam. Golongan pertama yang memeluk Islam dari golongan wanita adalah istrinya Khadijah, dan golongan orang tua ialah Abu Bakar As-Siddiq, dan golongan muda yaitu Ali bin Abi Thalib, dan golongan dari budak yaitu Zaid bin Haritsah. Dakwah kepada kerabat dan familinya dilakukan Rasulullah di Bukit Safa. Pernah dengar Bukit Safa di mana? Belum, Bu. Namun di antara keluarga Bani Hashim, antara hanya Ali bin Abi Thalib yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bapaknya yaitu Abu Thalib melindungi dakwah Nabi Muhammad namun belum mau mengucapkan syahadat. Setelah ayat ini turun, setelah ayat surat Al-Hijr turun, Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Namun dakwah terang-terangan Nabi Muhammad selalu mendapat pertentangan dari kaum Quraisy dan menolak untuk memeluk agama Islam. Nih, melakukan dakwah secara terang-terangan. Jadi sebelumnya ketika Rasulullah sudah diwahyukan untuk berdakwah, beliau berdakwah selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Lalu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan melalui turunnya wahyu Allah surat Al-Hijr ini, dan lalu Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan. Namun dakwahnya tersebut tidak mendapatkan respon yang positif dari kaum Quraisy. Di antara sikap yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah penganiayaan dan penyiksaan, dilempari kotoran saat sedang beribadah. Yang ketiga mendapatkan pertentangan karena tidak mau memeluk agama Islam dari kaum Quraisy. Lalu menuduh Nabi gila karena menyebarkan agama Islam yang tidak masuk akal menurut mereka. Dan yang terakhir adalah percobaan untuk membunuh Nabi. Karena mereka muak dengan semua dakwah Nabi, maka kaum Quraisy mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad. Itulah kenapa Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib itu melindungi
dalam Islam itu semua setara, tidak ada budak, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya, tidak ada raja, dan berpegang teguh kepada agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala dan patung-patung. Bahkan para pemuka Quraisy menuduh Nabi Muhammad gila dan sempat melempar kotoran ke Nabi Muhammad. Ini ya, tadi yang sudah jelaskan. Nah, bersama kaum kafir Quraisy, Abu Jahal dan Abu Lahab, pamannya, menentang habis-habisan dakwah Rasulullah dan mengintimidasi pengikutnya. Mereka khawatir ajaran yang dibawa Muhammad bisa merusak agama nenek moyang kaum Quraisy, yakni menyembah berhala. Rasulullah dan para sahabat mengalami berbagai ancaman, yaitu ibu sebutkan tadi ya. Lalu karena mereka menolak untuk menerima dakwah ini, mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran agama Islam. Dan selama di Mekah, Rasulullah berdakwah selama 13 tahun, yaitu 13 tahun itu berdakwah secara terbuka dan 3 tahun pertama itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Oke, dari dakwah ini menghasilkan Nabi Muhammad bisa mengajak 39 orang untuk masuk Islam, dan Nabi Muhammad berdakwah secara terbuka kepada 182 orang. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan ini, apa yang bisa kita ambil dan apa manfaat dari sikap tabah dan sabarnya dari Nabi Muhammad? Silakan Mbak Yuni, apa? Sabar, Bu. Sabar, oke. Jadi, walaupun Nabi Muhammad mendapatkan penganiayaan, dilempari, mendapat pertentangan, dan dituduh gila, bahkan sampai menerima percobaan untuk dibunuh, Nabi Muhammad tetap sabar dan ikhlas, tabah, dan juga sangat tegar menghadapi pertentangan dari kaum Quraisy tersebut. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang orang-orang yang pertama masuk Islam. Orang-orang pertama masuk Islam disebut juga apa? As-sabiqunal awwalun. Oke. Arti dari as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi orang-orang yang pertama masuk Islam itu ada 5 orang yang Ibu sudah jelaskan di awal tadi, yaitu ada sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ada juga Khadijah, yaitu istrinya Nabi, dan yang terakhir adalah Ummu Aiman, yaitu pengasuh pengasuh Nabi saat bayi. Oke, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan? Cukup, Ibu. Oke. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, silahkan dikerjakan di rumah. Buka buku temanya, yaitu halaman 26 sampai 27. Di situ ada pilihan ganda dan juga esai, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Dapat dimengerti? Ya, Bu. Oke, Ibu akhiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.